Dia menggali busur dan anak panah di depan kuburan kakeknya. Jangan pikir itu tidak berguna. Itu sebenarnya busur ajaib. Dia pernah menjadi dewa Hauge, dewa istana yang memadatkan ki. Sukses di semua lini. Dia dulunya adalah penguasa paling mulia di Dai Le Kuok. Satu langkah membuat dunia penuh dengan kehidupan. Seperti Dewi Chuotin, dalam angin musim semi yang lembut, tiba-tiba guntur dan kilat menyambar, hujan deras terbang di udara, menari dengan daun merah dan kepingan salju di seluruh dunia. Ternyata dia adalah orang yang dicari Chuo Fan selama ribuan tahun. Padahal Yan Yan adalah putri dari Dai Le Kuok. Tapi dia tidak suka belajar seni peri. Setiap kali dia membuat guru marah, benar-benar tidak bisa bersabar. Untuk membuatnya merasa lebih baik, kakaknya memberinya lukisan Gong Xiki. Dikabarkan bahwa Gong Xiki tampan dan berbakat. Artis hebat lainnya. Siapapun yang melihat gambar itu pasti terpikat. Perasaan itu nyata dan hidup seolah-olah saya juga berada dalam lukisan. Tapi melukis hanyalah kemampuan kedua. Hukum Yin Gong Xiki luar biasa. Belum ada yang bisa menarikan lagu bunga persik dongpong. Yan Yan tidak puas, karena beberapa hari lagi akan ada pesta ulang tahun ratu. Dia memohon kakak untuk membantunya menyiapkan lagu bunga persik dongpong. Sampai saat itu dia akan menunjukkan bakatnya. Kakak mencintai adiknya, jadi dia setuju. Benar saja, keesokan harinya, kakaknya membawakan lagu bunga persik dongpong untuknya. Yan Yan menganggap spektrumnya terlalu rumit. Jadi dia pergi ke orang yang dia cintai dan memintanya untuk menjelaskan kepadanya. Tatu Den mulia, master dari 6 seni. Akhir pujian untuk spektrum halus. Setelah menjelaskan, Tatu Den juga memainkan piano untuk didengarnya. Untuk berterima kasih, Yan Yan memberinya bros rambut. Keduanya adalah teman masa kecil dan masih menikah. Pesta ulang tahun ratu juga datang. Yan Yan memeluk piano dan berjalan. Gong Xiki tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Langkah kakinya seakan membuat bumi melompat ke langit. Makhluk berkembang biak. Bunga persik terbang melintasi langit. Semua orang merasa sangat terkejut. Dia terbang ke langit dengan awan dan angin untuk berteman. Guntur dan kilat. Hujan musim panas membuat Gong Xiki tersenyum. Tarian ini dilakukan dalam 4 musim dalam setahun. Waktu juga rela diam untuknya. Saat sedang menari di istana, ayah Tatu Den bersekongkol dengan musuh untuk menjual air. Dia membawa peta ibu kota Le Kuok. Diberikan kepada Pangeran Agung Kerajaan Tin Nguyen. Lien Uyen menyerang di malam hari. Menyerang Le Kuok tidak memiliki pertahanan apapun. Cepat mengepung ibu kota. Keesokan harinya, Yan Yan menerima lukisan baru. Dia melihat bunga persik beterbangan. Dia ingin memberikannya kepada Zuo Den. Tapi dia takut mengganggu mereka. Jadi dia memanjat tembok dan masuk. Ketika dia secara tidak sengaja melihat pembunuh Ta General Kuok dan Tin Nguyen Kuok keluar dari kamar, dia menjatuhkan lukisan itu ke tanah. Bunuh itu, Asia. Yan Yan tidak percaya bahwa ayah Tatu Den akan mengkhianati negaranya sendiri. Saat ini, dia bertemu Gong Xiki sedang minum alkohol. Huin memahami bahwa 3 alam keabadian, kemanusiaan, dan cinta saling menindas. Tidak melanggar kepentingan rakyat, tapi kata cinta selalu kering dan sulit dipahami. Tapi dia tidak menentu selama ratusan ribu tahun. Dibandingkan dengan tanpa subjek dan jiwa telanjang, dia memilih untuk melawan surga. Sebuah kecapi terdengar, menyebabkan tentara iblis terbang menjauh. Hanya menyisakan Yan Yan yang tertegun. Pasukan kerajaan Tian Yuan sedang mendekat. Energi, mereka datang untuk menghancurkan Le Kuok. Chuo Fan melepaskan kecapi untuk menghentikan pasukan iblis yang menakutkan ini. Li Yuan melihat bahwa Chuo Fan menghalangi. Kemudian menembakkan panah ke arah Chuo Fan. Tidak ada pihak yang lebih rendah dari yang lain. Chuo Fan masih tidak bisa menghentikan pasukan surgawi ini. Tentara iblis kerajaan Tin Nguyen membanjiri ibu kota. Jenderal Ta juga memimpin tentara iblis untuk membunuh. Lalu buka gerbang kota untuk menyambut Li Kuyen. Kekuatan militer Li Kuyen tidak tertandingi, dan seluruh Ledo akan segera jatuh. Hanya kakak yang masih keluar untuk bertarung. Melihat Li Kuyen memasuki ibu kota, dia ingin menangkapnya. Tapi dia tidak bisa menang. Sangat cepat dia meninggal. Raja dan ratu sangat kesakitan. Ketika Yan Yan kembali, mayat itu sudah terbaring mati. Tiba-tiba seseorang merangkak keluar. Itu adalah pelayan pribadinya, seorang pria. Sebelum keduanya bisa mengatakan sepatah kata pun, tentara iblis menyerangnya lagi.
Seorang pria menggunakan tubuhnya untuk melakukan pukulan fatal. Tapi dia masih tidak berniat melepaskan Yan Yan. Selama masa sulit ini, belati menikamnya sampai mati. Itu adalah dewa kematian. Yan Yan, biarkan aku membawamu pergi. Ikut denganku. Kematian. Ikuti aku. Tuan muda, Anda tidak bisa menyelamatkannya. Ditutup. Raja dan ratu sudah mati. Jenderal Kuok mendapat perintah. Tidak ada yang dimaafkan. Aku menyuruhmu diam. Saat ini, Yan Yan mengerti bahwa orang di belakang adalah ayah Tatuden. Dia patah hati dan memotong mata Tatuden. Zuoded tidak membencinya. Tapi untuk menghentikan bawahannya agar tidak membiarkannya pergi. Pada saat ini, guru membawanya pergi. Yan Yan dan Amen naik ke derek dan terbang ke langit. Yan Yan berbalik dan melihat orang tuanya terbaring bersimbah darah. Rasanya seperti kota akan pergi. Di benteng itu, Tatuden berlutut di tanah sambil menangis. Di malam hari, mereka melarikan diri ke perbatasan Lekuok. Tetapi tentara iblis mengejar dan mengepung keduanya. Aman meninggal secara tragis. Sementara itu, sang guru memukul mundur para prajurit iblis. Seorang pria pergi, dalam satu malam negara kehilangan rumahnya dan meleleh. Yan Yan pun tak lagi memiliki keberanian untuk melanjutkan hidup. Guru, saya tidak bisa hidup lagi. Sekarang bukan waktunya. Apakah kamu frustrasi? Jika kau mati, lalu siapa yang akan membalas dendam? Bagaimana bisa saya bunuh semua iblis itu? Oke, agar Yan Yan semakin bersemangat. Guru berkata bahwa Hao Tinchung dapat menarik aura iblis. Yan Yan tidak lagi bermasalah. Dia mencari Hao Tinchung untuk balas dendam. Dia mengubah penampilannya dan mengambil nama Tan Xuyen. Tidak ada lagi kaisar wanita Lekuok. Dia mengandalkan instruksi, menemukan Hao Tinchung. Dia mengetahui bahwa Jenderal Takuok mengadakan pesta perayaan di Tutru Klem. Pesta ini, jika Anda tahu cara menikmati makanan di sini, itulah kehidupan peri. Dia menikmati, tidak sadar bahwa bahaya sedang mendekat. Berdasarkan medan hutan bambu yang terjal, Dam Xuyen berlari kencang di hutan. Lebih dekat ke Landin, musuh ada di depannya. Di benaknya pemandangan masa lalu muncul. Dia menahan napas dan mengangkat busurnya. Ubah air mata menjadi tali busur. Kebencian menjadi panah. Hanya satu tembakan. Anak panah melesat keluar dari tali busur. Berakibat fatal. Jenderal Zuo bahkan tidak punya waktu untuk berteriak dan mati. Semua orang ketakutan dan lari. Tapi ini hanya objek pertama. Orang selanjutnya adalah Li Qian. Dia berpura-pura menjadi pelacur dan melangkah ke atas panggung. Mengenakan kostum wilayah barat. Wajah mengenakan syal sifon biru. Tarian yang fleksibel. Menunjukkan temperamen yang biasanya tidak bisa dilihat. Chuo Fan menyaksikan. Dia juga merebut hati Li Qian. Dia memilihnya dan membawanya kembali ke rumahnya. Dia membawanya ke kamar. Kecantikannya yang anggun membuatnya mengungkapkan sifat aslinya. Dia akan berhubungan seks dengannya. Tapi dia menghentikannya. Apa yang salah? Apakah kamu tidak mengenali saya? Jika Yang Mulia telah memilih saya, kalau begitu di dunia ini, hanya Yang Mulia yang bisa melihat. Tetapi, sebelumnya, Yang Mulia minum alkohol. Ini disebut roh anggur. Sekarang waktunya mabuk. Saya tidak tahu apakah Yang Mulia bisa mengatasinya. Setelah mengatakan itu, dia melompat turun. Keluarkan Hao Tinchung. Bidik dia. Pukul dadanya. Dia bermaksud menggunakan lentera untuk menyerap auranya. Tapi dia juga bersiap. Hao Tinchung juga tidak bisa menyakitinya. Pada saat ini, dia melepaskan pukulan, menjatuhkannya ke tanah. Pada titik ini, keajaiban terjadi.